Ini adalah aplikasi kasir yang berbasis web. Tetapi sekalipun berbasis web atau bisa dipakai secara online, kita juga bisa memakai ini secara offline. Jadi menggunakannya sebagai komputer kasir biasa tanpa internet. Jadi bisa dua-duanya fungsinya. Nah, kenapa apa keunggulannya berbasis web? Jadi kalau berbasis web nanti database akan disimpan di hosting, tidak di komputer kasirnya itu sendiri, tapi aplikasi tetap dijalankan di komputer tersebut. Nah, kalau kemudian penggunaan aplikasi selesai, misalkan tutup toko, kita tetap bisa mengakses untuk mengecek laporan atau juga mungkin memasukkan data-data yang belum, transaksi-transaksi yang belum sempat, atau inputan data barang yang belum sempat kita inputkan di toko. Jadi di rumah misalkan kita bisa tetap menginput dari HP atau dari tablet secara fleksibel. Itu keuntungannya untuk aplikasi kasir berbasis web ini. Nah, kita akan mengeksplor apa saja fitur-fitur dan laporan di aplikasi kasir ini. Yang pertama, inputan ya. Menu master ini berisi menu-menu atau form-form inputan. Jadi ada inputan barang, ada inputan supplier, inputan pelanggan, begitu ya. Jadi yang pertama kita lihat inputan barang ini fungsinya adalah untuk menginput data-data barang ya. Ini untuk menginput data barang. Ini form inputannya seperti ini. Kemudian hasilnya nanti akan terlihat seperti ini, seperti di tabel ini. Ini adalah inputan data barang. Kemudian berikutnya adalah menu barcode. Menu barcode ini fungsinya untuk membuat label barcode sendiri. Jadi kalau misalkan barang kita tidak ada barcode, tidak ada label barcode-nya, kita bisa membuatnya sendiri. Jadi misalkan kayak gini. Ya, ini buatan, kodenya buatan sendiri, bukan dari pabrik. Nah, kita bisa membuat barcode sendiri menggunakan menu ini. Nah, ini bisa kita print sesuai dengan jumlah yang kita mau, kita bisa tempelkan di barang. Nah, ini menu barcode. Kemudian menu supplier. Menu supplier ini untuk menginput data-data supplier kita. Jadi toko-toko besar atau supplier-supplier yang menyuplai barang-barang yang kita jual. Ini seperti ini ya. Jadi formnya seperti ini, ada nama, alamat, kota, nomor HP, email, website kayak ini. Kemudian setelah diinputkan hasilnya seperti ini, seperti yang ada di list ini. Oke, kemudian data pelanggan. Data pelanggan ini adalah inputan data untuk pelanggan-pelanggan kita atau orang-orang yang membeli barang-barang kita secara terus-menerus atau secara tetap. Nah, ini tampilannya, formnya seperti ini. Data pelanggan. Dan nama pelanggan, alamat, kota, nomor HP, email. Kemudian hasilnya seperti ini. Tabel pelanggannya kayak gini. Oke, kemudian stock of name. Stock of name ini maksudnya adalah untuk mencocokkan. Jadi mencocokkan antara stok yang ada di data komputer ini dengan stok fisik. Itu apakah sesuai ataukah ada selisih di dalamnya. Nah, nanti bisa dicari kenapa terjadi selisihnya. Nah, ini gunanya stock of name. Seperti ini tampilannya, formnya, ada kode barang, nama barang, harga beli, stok komputer, stok yang ada di data komputer ini, kemudian stok kenyataannya berapa. Nanti akan kelihatan selisihnya, kemudian keterangannya apa. Gitu. Baik, ini yang inputan data. Kemudian yang berikutnya adalah menu kasir, modul kasir. Modul kasir ini adalah form untuk mencatat transaksi yang ada di kasir. Ya, jadi kita bisa langsung, misalkan pakai barcode, bisa tembak barcode-nya di sini. Tentu saja setelah data-data barang sudah diinputkan ya di menu barang ini ya. Jadi kita bisa tembakkan di sini, ya misalkan B001 ini ya.
Bisa juga di input melalui manual kayak gini, kemudian di enter. Nah, ini akan muncul di sini. Kita bisa tambahkan jumlahnya di sini kayak gini. Nah, ini juga bisa dicari lewat nama barangnya. Misalkan keywordnya apa, misalkan Citra gitu ya. Nah, ini akan mengelompok. Citra-citra ini akan semua yang mengandung keyword Citra ini akan mengelompok. Akan mengelompok di sini. Nah, kita tinggal pilih mana, misalkan ini. Nah, gitu ya. Nah, jumlahnya segini. Kemudian kita bayar. Nah, kalau ini pembeli umum, pelanggannya cukup dikosongkan. Ini metodenya tunai atau kredit. Terus kemudian kalau ada diskon, tinggal diisi. Nah, kalau misalkan ini pembayaran, kalau pembayaran pakai uang pas, tinggal klik uang pas ini, ya. Kemudian simpan. Nah, ini kita bisa cetak faktur, cetak struk, ukuran menyesuaikan ukurannya di sini. Kalau sudah, tinggal klik cetak. Atau kalau tidak, ya sudah, tinggal klik selesai. Nah, kayak gini. Ini menu kasirnya. Kemudian menu berikutnya adalah ini ya, data-data transaksi. Yang pertama data transaksi penjualan. Ada per periode, maksudnya tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Ada kemudian per barang juga. Ada. Nah, per periode kayak gini. Data-data yang kita catat di menu kasir tadi akan masuk di sini. Akan masuk di menu data penjualan ini. Nah, ini bisa kita edit. Ini kan ini menu editnya. Bisa cetak ulang di sini, ya, bisa cetak ulang, atau juga bisa dihapus, ya, dihapus. Bisa juga di sini juga bisa menghapusnya dari sini. Nah, ini bisa ini menu untuk menghapus juga. Nah, ini. Kemudian per barang, kalau per barang itu prinsipnya sama juga. Cuma ini adalah khusus mengelompokkan barang-barang penjualan yang sudah terjadi setiap barangnya. Jadi misalkan barang apa gitu ya. Kita cari. Misalkan ini. Ya, tanggal sekian sampai tanggal sekian, misalkan tanggal 1 gitu ya. Nah, ini yang barang-barang yang sudah terjual dari tanggal 1 sampai tanggal 27. Jadi ini penjualan menampilkan penjualan yang sudah terjadi tapi per barang. Kalau tadi kan per periode, jadi dari tanggal sekian ke tanggal sekian. Nah, kemudian menu selanjutnya adalah menu pembelian. Menu pembelian ini, data pembelian ini adalah menu untuk mencatat pembelian-pembelian yang masuk. Jadi kita bisa mencatat berdasarkan nota pembelian yang masuk. Nah, nanti pembelian itu akan mempengaruhi stoknya. Kalau tadi penjualan akan mengurangi stok, kalau pembeliannya akan menambah stok. Nah, jadi kalau misalkan akan ada pembelian baru, kita tinggal klik pembelian ini. Ya. Ini cari suppliernya siapa gitu ya. Misalkan ini Senyum Media ini. Kemudian metodenya non tunai misalkan gitu ya. Non tunai. Jatuh temponya misalkan ini 31. Kemudian nah, kita transaksinya barangnya apa? Misalkan barangnya Kiki ini ya. 100 misalkan. Jumlahnya 100, kita tambahkan. Ini sudah, kemudian kita simpan. Ya, sukses. Nah, ini
penjualan yang sudah terjadi akan muncul di sini ya. Pembelian 150.000 tadi. Pembayaran kredit suppliernya ini media. Ini menu pembelian. Kemudian berikutnya adalah menu piutang. Menu piutang. Piutang ini timbul dari penjualan yang bersifat non tunai atau kredit. Jadi kalau orang membeli, pelanggan beli kepada kita dan tidak membayar secara tunai atau dia jenis transaksinya kredit, maka akan timbul piutang. Nah, piutangnya nanti akan muncul di sini. Di sini kita bisa melakukan pencatatan pembayaran piutang dari customer. Jadi misalkan customer mau membayar piutang, nah kita tinggal cari data piutangnya di sini. Kemudian nanti klik sebelah sini ya untuk melakukan pencatatan pembayaran. Nah, di sini kita bisa melakukan pembayaran piutang. Berapa yang sisa pembayaran yang mau dibayarkan, kemudian tinggal klik bayar piutang. Nanti hasilnya akan tercatat di sini. Di sini kita bisa melihat mana pembayaran yang sudah dilunasi, mana pembayaran yang belum dilunasi, gitu ya. Dan bisa diekspor ke Excel maupun ke PDF. Selanjutnya menu submenu hutang ya. Hutang ini berarti kita melakukan transaksi pembelian secara kredit. Pembelian secara kredit ini kepada supplier dan jenis transaksinya kredit, jadi tidak cash, sehingga akan menimbulkan hutang. Nah, di menu ini kita akan bisa melihat data-data hutang yang ada, kemudian bisa melakukan transaksi untuk pencatatan pembayaran hutang. Jadi misalnya kita melakukan pembayaran hutang kepada supplier kita bisa pilih mana faktur yang akan kita bayar, kemudian klik di sini. Nah, di sini kita bisa melakukan pembayaran hutang kepada supplier. Selanjutnya adalah menu retur ya. Menu retur ini ada dua, jadi retur penjualan dan retur pembelian. Jadi kalau retur penjualan berarti terjadi transaksi penjualan ini, dan kemudian customer mengembalikan barang kepada kita, sehingga kita melakukan pencatatan retur penjualan atau pengembalian barang. Nah, kita bisa klik di retur penjualan ini. Kemudian pencatatan pengembalian barangnya di sini, di retur penjualan ini. Klik ini. Nah, di sini misalkan customer akan mengembalikan barang berdasarkan faktur mana, misalkan faktur ini ya. Kita klik. Kemudian di sini kan ada terjadi dua penjualan barang. Barang ini sama barang Citra ini sama barang buku tulis ini. Nah, mana yang mau diretur atau dikembalikan? Nah, kita misalkan barang ini yang akan dikembalikan ya. Tinggal diklik, kemudian kuantitinya berapa, kemudian ditambahkan di sini. Nah, misalkan hanya ini saja ya tinggal klik simpan. Sukses ya. Nah, dan nanti data yang berhasil dicatat, pengembalian barang yang berhasil dicatat dari customer yang mengembalikan barang tadi akan muncul di sini. Untuk pembelian, retur pembelian juga sama. Prinsipnya sama. Kalau retur penjualan tadi customer mengembalikan barang, kalau retur pembelian itu berarti kita yang mengembalikan barang kepada supplier. Ini formnya ya, tinggal diklik di retur pembelian ini. Kemudian prinsipnya sama dengan yang tadi, kita pilih faktur mana yang menjadi dasar pengembalian barang. Ya. Nah, kemudian misalkan ini kuantitinya 100 kan, kita pilih.
Mungkin yang dikembalikan enggak 100 semua ya, 1 atau 2. Misalkan 1 gitu tinggal diklik. Ini kemudian ini barang yang akan diretur jumlahnya cuma 1. Kalau transaksinya kan totalnya 100 tadi. Nah, kemudian tinggal klik simpan ini. Nah, ini barang yang akan kita kembalikan ke supplier ya, akan muncul di sini pencatatannya. Nah, demikian. Kemudian modul selanjutnya laporan ya. Jadi ada beberapa laporan. Ini yang pertama laporan kas ya. Nah, laporan kas. Ini ini memang laporan, tetapi juga sebenarnya di sini ada kita bisa melakukan transaksi untuk kas keluar, kas masuk atau kas keluar ya. Kalau tinggal klik tambah kas ini, kemudian kalau misalkan kita akan mencatat kas masuk. Kas masuk maksudnya kas yang masuk yang di luar transaksi penjualan. Jadi yang merupakan pendapatan kita. Jadi misalkan orang sewa tempat untuk iklan begitu ya. Jadi kan kita akan mendapatkan kas masuk. Tapi itu bukan penjualan barang sebenarnya. Nah, misalkan di sini ya, tinggal diisikan di sini jenisnya apa, misalkan pemasukan lain begitu ya. Ya tinggal disimpan gitu. Nah, sama juga kalau misalkan bentuknya adalah kas keluar. Jadi nanti tinggal ini kita dipilih kas keluarnya, tipenya pengeluaran, kemudian jumlahnya berapa. Nah, ini kan ada macam-macam. Misalkan biaya itu kan merupakan kas keluar juga. Kita membayar pegawai, membayar telepon, membayar listrik itu kan kas keluar. Nanti akan mempengaruhi laba juga, mengurangi laba juga. Nah, tinggal nanti kemudian disimpan. Nah, jadi kas ini bisa mencatat kas masuk, bisa juga mencatat kas keluar. Nah, nanti akan laporannya akan keluar di sini. Kita bisa ekspor dalam bentuk Excel atau juga dalam bentuk PDF. Ini ya. Kemudian laba rugi, laporan laba rugi. Semua transaksi penjualan, ya, juga pemasukan kas lain itu akan menimbulkan laba. Juga misalkan pembelian, kemudian juga pembelian cash, kemudian juga biaya pengeluaran itu akan juga mempengaruhi laba rugi, akan mengurangi laba rugi. Jadi penjualan, pemasukan menambah laba rugi, tapi pembelian dan juga biaya-biaya yang lain itu akan mengurangi laba rugi. Nah, ini merupakan laba rugi. Cuman kalau di sini yang laba rugi yang ini hanya khusus untuk laba rugi penjualan. Jadi laba rugi per faktur penjualan. Jadi hanya mencatat laba rugi penjualan saja. Untuk laba rugi yang menyeluruh nanti ada di tempat yang lain ya. Kalau ini mencatat hanya untuk laba rugi penjualan saja. Jadi laba rugi per faktur. Jadi ini penjualannya berapa, modal penjualannya berapa, kemudian akan menghasilkan laba rugi berapa. Kemudian grafik. Nah, grafik ini perbandingan antara penjualan terhadap laba rugi. Jadi perbandingannya adalah membandingkan antara gerak dari penjualan dibandingkan dengan hasilnya, jadi laba ruginya. Nanti akan kelihatan di sini grafiknya. Kemudian cetak ini maksudnya adalah laporan-laporan yang bisa kita lihat dan kemudian bisa kita cetak. Nah, ini ada banyak laporan-laporan ya, dari laporan barang, ini ada stok barang, stok limit, barang expired, katalog barang, kemudian penjualan juga ada nih, penjualan tunai, penjualan kredit, kemudian pembelian tunai, kredit, laporan hutang, laporan piutang, kas. Nah, kalau yang laba rugi ini, khusus laba rugi ini perbedaannya dengan yang laba rugi tadi adalah kalau yang ini menyeluruh. Jadi laba rugi usaha. Jadi
berapa hasil penjualannya, kemudian berapa HPP-nya, dan kemudian juga sampai kepada pemasukan yang lain, pengeluaran yang lain akan juga tercatat di sini untuk sebagai penambah atau pengurangan laba rugi. Jadi ini laba rugi yang menyeluruh, bukan hanya penjualan saja. Itu perbedaannya dengan laba rugi yang ini. Gitu. Ini laporan-laporannya. Jadi cukup lengkap laporan-laporannya. Ini nanti tinggal dipilih mana yang mau dilihat atau dicetak, kemudian di set tanggalnya di sini, tanggal awal, tanggal akhir, kemudian tinggal cetak. Ya, nah, misalkan penjualan ini ya, misalkan ya. Nah ini kemudian tinggal kita bisa cetak di sini. Nah, gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah pengguna. Pengguna ini maksudnya yang menggunakan program ini atau operator yang menggunakan program ini. Ini penggunanya, kita bisa tambah ya. Di sini ada username. Username itu untuk masuk, untuk login ya nanti ya. Jadi harus dibuat usernya siapa, namanya siapa. Nih. Levelnya nanti ini kan ada beberapa level yang nanti di-set di tempat lain. Jadi misalkan kalau level master itu dia misalkan bisa buka apa saja di seluruh menu. Kemudian kalau level kasir itu mungkin hanya bisa membuka kasir saja. Nah, begitu seterusnya. Jadi ini inputan untuk pengguna atau operator yang mengoperasikan program ini. Nanti akan muncul di sini. Kita bisa mengubah di sini atau menghapusnya di sini. Kemudian pengaturan. Nah, pengaturan ini kita bisa menginput ini ya. Jadi nama toko, alamat, nomor telepon ini akan muncul di nota juga nanti. Akan muncul di nota juga. Juga muncul di laporan-laporan. Kemudian ini kita bisa set di sini apakah nanti akan, kalau kita centang pajak atau ongkir nanti akan muncul di menu kasir ya. Juga voucher misalkan akan menggunakan voucher, tinggal dicentang, disimpan, nanti akan muncul di sana. Kemudian kalau ini tampilan dashboard ini menu-menu shortcut yang ditampilkan di dashboard. Jadi kalau misalkan kita centang total barang, total pelanggan, omset barang ini nanti akan munculnya di sini, akan muncul di sini ya. Akan muncul di sini. Ini pengaturan yang tadi itu akan muncul di sini. Kemudian ini untuk backup data. Backup data kita tinggal klik di sini. Ini untuk backup data MySQL ini aja ya yang diklik ya. Ya. Kemudian sebelum ini untuk hapus data. Jadi misalkan kalau hapus semua data barang, berarti semua data barang akan dihapus. Tetapi untuk transaksi masih ya. Kalau mau hapus data transaksi ini ya. Kemudian ini untuk data supplier, hapus data pelanggan. Kemudian untuk resetnya, reset jumlah barang terjual. Reset stok barang mengenolkan ya, jadi membuat nol. Kemudian ini pengaturan nota, jarak atas sampai dengan mulai ditulis itu berapa milimeter, ini margin kiri. Kemudian logo ini bisa ditampilkan bisa tidak. Kemudian ini tulisan footer ini yang akan muncul di bawah nota, tinggal disimpan gitu ya. Ini kita bisa mengisi logonya, mengupload logonya di sini. Ini background yang kalau misalkan di menu kasir nanti backgroundnya bisa memakai gambar yang dimasukkan di sini. Pengaturan. Kemudian selanjutnya adalah modul hak akses. Hak akses ini kita bisa ini level-level di mana misalkan yang misalkan master ini ya, kita bisa untuk master ini misalkan kita bisa memberikan semua akses untuk semua menu dan laporan. Kemudian misalkan kasir kita hanya akan
memberi akses beberapa, misalkan cuma penjualan, pembelian nggak bisa, misalkan hanya ini misalkan gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan user menggunakan level kasir ini, ya, misalkan user A diberi level kasir ini, maka dia hanya bisa membuka menu-menu ini, yang menu yang lain nggak bisa dibuka. Ya, kira begitu ya. Jadi misalkan marketing, kemudian kasir, ya, sales sama. Jadi ini adalah level akses yang kita berikan kepada user. Jadi user bisa kita batasi hanya menggunakan akses-akses yang kita tentukan di sini. Ya, itu aplikasi kasir ya, yang berbasis web ini, fitur-fitur dan laporan-lapornya seperti itu. Ya, tentu akan sangat membantu sekali di dalam kita melakukan transaksi secara cepat, dan juga pengecekan-pengecekan secara cepat, dan juga mengontrol baik stok, baik keuangan usaha kita.